Chery Tiggo 8 CSH Range Challenge. Jadi kalau kalian nonton video ini adalah video ketiga rangkaian video yang episode pertamanya udah tayang di channelnya Om Fitra Eri dan episode keduanya udah tayang di channelnya Om Mobi. Nah, jadi singkatnya rekapan perjalanan ini kita dikasih sebuah mobil plug-in hybrid Chery Tiggo 8 CSH. Bensinnya udah kita isi full dari Jakarta, listriknya juga udah di-charge full dari Jakarta. Dan kita harus memakai mobil ini sampai semuanya habis ya Om ya? Betul. Dan sebelum kami melakukan pengetesan ini, tim Chery itu sudah melakukan pengetesan internal dan mereka mengklaim mereka timnya berhasil membawa mobil ini 1332,2 km tanpa mengisi bensin lagi, tanpa mengisi listrik lagi dari Jakarta. Nah, cuman ini yang bikin surprise. Jadi mobil ini efisiensinya nih ya, tingkat efisiensinya kalau klaim dari Chery-nya sebenarnya ketika listriknya kita pakai di awal itu cuma 90 km ya Om? Ya, tulisannya juga 90 km. Tapi actualnya setelah kita pakai kemarin, kita bisa dapat 110 km. Nah, dihabisin listriknya 110 km dan lanjut pakai mesin konvensional bensin ya? Ya, tapi tujuan kita bukan 110 km itu, tapi bagaimana kami ini yakin sekali bisa mengalahkan tim Chery itu. Karena kita tuh anak mobil. Iya, bisa. Makanya Chery kemudian memberikan mobil ini, ayo coba kalau bisa ngalahin tim kami. Iya, makanya nonton video ini sampai habis. Berhasil atau tidak? Harusnya ini kalian bakal ngerti kalau nonton video pertama dan video kedua. Iya. Nah, di data yang dikasih tim Chery, kita akan membandingkan per 50 km ya. Jadi tiap 50 km kami akan bandingkan berapa range yang tersisa di kami dibandingkan dengan range yang tersisa di tim Chery pada saat mereka melakukan pengetesan. Kita punya Data datanya terakhir, komplit. Om Fitra, Data terakhir ketika kita berangkat dari Surabaya, itu kita masih tertinggal 27 km dari tim Chery. Setelah itu Om Mobi nyetir berhasil memperbaiki sampai 25 km tertinggalnya. Habis itu digantikan oleh saya dan Arif, tinggal sekarang 3 km. Sebentar. Nih ya. Om, kita nggak nyala Om Mobil. Bentar, Rif. Apa? Ini kan prestasi lo tuh kemarin kan? Iya. Dia take credit juga tuh. Ya kan? Nah, gue nggak boleh. Nih, semua melakukan nyetirnya dasar nasihat dari gua. Karena kayak gini. Nasihatnya dari gua. Karena kayak gini, kita harus sepakat. Ini tuh bukan kompetisi antar kita. Lo sepakat ya? Sepakat. Teamwork. Cuma ngapain disebut-sebut ini sih nyetir segini? Ini Karena itu bukan teamwork. Kalau gitu bukan teamwork. Dari kemarin Om Mobi, kalau misalnya hasilnya jelek, dia nyalain kita. Ya, kalau hasilnya bagus Kalau ya. hasilnya bagus dari dia. Nggak pernah nyalahin Lo nggak muji tim, lo muji diri lo Nggak sendiri. pernah nyalahin. Bahwa itu dari nasihatnya dia. Iya, emang ngasih nasihat kan? Jadi modusnya Om Mobi ketika gue atau Arif yang nyetir, dia akan bilang Itu nanti nyetirnya nasihatnya begini ya, supaya kalau kita bagus perasaan dia bilang oh itu gara-gara nasihat saya. Tapi kalau hasil kita jelek, Wah, nyetirnya parah. dia nyalain kita. Nggak, siapa yang nggak pernah nyalahin? Ini kalau teamwork tuh nggak begitu, nggak Kenapa saling nggak pernah nyalain? Karena ternyata terbukti kita bagus. Nggak, udah. Oke, jadi gini. Ini kan tersisa range-nya itu kita bisa jalan 223 km ya? Ya. Plan kita apa? Biar kita bisa ngalahin. Oke, kita sekarang rekor udah tim Chery. 1070 km. Ya, oke. 1070 km, ada range tersisa 223, artinya baru 1293. Sementara tim Chery itu 1332 km. Iya. Nah, tapi kita tahu kalau range-nya udah 0, dia akan masih bisa jalan. Nah, kita akan jalankan mobil ini ke Pulau Bali sampai habis. Oke, by the way, sekarang kita udah naik di kapal, tinggal berlayar, dan luar biasa sekarang pembelian tiket kapal itu benar-benar bisa online, pelayanannya profesional, masuk ke kapalnya nggak rebut-rebutan. Calo udah kita nggak lihat lagi. Nggak ada calo. Dan kalau mau beli tiket kapal melalui aplikasi Verizi, Make sure kalau di Ketapang ini radius di luar radius 2,5 km. Harus jauh. Harus jauh. Nah, kalau di Merak itu 5 km malah. Iya. Om Fitra, ini kita nunggu enaknya ngapain? Istirahat lah. Istirahat. Nah, ini kan Kita cari angin di atas. Angin sih ada terus nih kencang. Ini mobil kan ada fitur nap mode. Ada. Kenapa kita nggak tidur di dalam? Nggak usah terpikir Jangan, buat pakai jangan. nap mode. Emang dia nggak ada polusinya, nggak ada karbon monoksidanya, aman semua. Tapi lo pasti nyalain AC kan? Nah, AC itu akan nyedot listrik dari baterai plug-in hybrid. Dan energi itu kita pakai buat jalan nanti. Iya. Mau nyampe nggak? Emang nggak akan nyampe sih. Nyampe sih udah pasti. Nggak boleh nih. Nggak boleh? 5 menit. Nggak. 4. Nggak. Kita Nggak. Kita seperti- berbaur sama penumpang lain. kita seperti seorang pelaut sejati di atas kapal. Berlayar. Nggak pakai layar. Ini pakai Berlabuh. bermesin.
Berlabuh. Ya udah, ayolah bermesin lah kita. Bermesin. Oke, kita akhirnya menginjak aspal Bali. Belum. Masih jembatan. Wih. Ini masih di laut lepas ya? Nggak lepas sih lautnya. Tapi di laut ya, masih di atas laut. Selat. 3 detik lagi kita menginjak aspal Bali ya. 1001, 1002, 1003. Belum. Let's go. Jadi kita menyentuh aspal Bali dengan kilometer 1066,2 dan range tersisa 223 km. Tapi ini kayaknya mumpung kita nyampe di sini dan udah jam 12:05 juga, makan dulu kali ya. di sini ada makanan yang enak banget, ayam betutu. Itu dia. Seberapa jauh dari sini? Tinggal keluar ketemu. Oh gitu. Oke. Ya kita makan dulu ya. Kita baru makan kita dulu. lanjutkan perjalanan. Om, ini kan kita udah kelar makan nih. Oke. Kita lanjut ke arah Denpasar langsung. Denpasar Nusa Dua. langsung. Nusa Nusa Dua. Dua. Sesuai trayeknya tim Cherry. Oke. Nusa Dua itu 143 km dari sini. Sekarang sisa range kita berapa? Sisa kita 219. Masih jauh banget. Oke, tapi definitely satu tangki bensin dan 1 kali charge bisa sampai Bali. Bahkan kalau ngeliat kita range masih 219, nggak perlu di-charge, 1 tangki bensin aja udah bisa nyampe Bali. Iya. Tapi kalau gue tuh yang surprise itu ya kemarin aja yang pas si tim Cherry-nya bilang kalau ini listriknya full bisa 90 kilo. Itu kan kayaknya udah oke banget gitu ya. Ternyata 110. Ternyata begitu kita coba 110 km. Iya, jadi selain memang ada baterai yang bisa di-charge, mesin hybridnya itu juga hemat banget. Kemarin kita coba 1 liternya itu berapa Om? Yang terakhir? Sekarang ini tangki bensinnya 51 liter. Iya. Terakhir kan kita nyala mesin itu di kilometer 110, sekarang hampir 1070. Ya artinya udah lebih dari 1000 kilo bisa cuman pakai 1 tangki bahan bakar, dan ini masih sisa 200 kilo. Jadi definitely konsumsi BBM-nya di atas 20 km per liter. Ini ya mobil, kalau kita pakai di dalam kota doang ya Om, itu kan listrik kita anggaplah 90 kilo aja nih ya, nggak usah 110 ya. Iya. Berarti kalau kita pakai cuman harian antar jemput anak sekolah, bolak-balik yang deket-deket doang, Kayak mobil listrik. jadi mobil listrik ini. Iya, jadi mobil listrik. Nah kalau weekend kita mau keluar kota, Pakai ini lagi juga bisa. pakai ini lagi mobil listrik dan nggak perlu takut kehabisan listriknya. Iya. Isi bensin. Ini kalau kita jalan 120 km sehari ya, tapi tiap hari kita charge, itu kayak pakai bensin itu 176 km per 1 liter. liter 76 kilo. Kalau kita kira-kira 120 km ya, jadi Iya. itu juga asumsi 90 km mesinnya nyala, 30 km pakai mesin hybrid. Iya. Itu average-nya 76 km per liter. Motor juga kalah. Enggak, itu semua juga kalah sih itu. Berarti kalau kita pakainya kayak gitu, gara-gara lebih sering pakai listriknya daripada bensinnya, perawatannya juga jadi lebih lama Dan ya Om. biaya operasionalnya yang langsung kerasa itu langsung turun. Jadi kalau Monkey. monyetnya banyak ya, Iya. ini bagus banget ya pemandangan jalan yang ini ya. Iya. Pohon-pohonnya tuh jadi bikin kayak atap gitu. Sayang sekali nanti begitu tanjakan terganggu truk-truk lagi. Nah, terus itu selain biaya operasional itu, jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, kalau memang buat mobilitas karyawan setiap hari, ya kita bisa pakai mobil, bisa punya 1 mobil aja di perusahaan. 1 mobil yang bisa bersifat sebagai mobil listrik pada saat di dalam kota, Ya. tapi ketika ada tugas luar kota, karyawan bisa pakai mobil yang sama juga, jadi nggak perlu invest 2 mobil. Menarik. By the way, ini mobil bisa jadi genset ya sih? Iya. Bisa dong. Jadi mesinnya itu
pada saat bebannya nggak terlalu berat, dia nyala hanya untuk ngecharge baterai. Mesinnya hanya nyala untuk ngecharge baterainya. Tapi ketika kita butuh akselerasi, mesinnya itu bisa langsung direct drive ke roda juga. Nah, itu kalau misalnya kita butuh listrik di luar mobil, lagi camping nih. Iya. Dia ada V2L-nya loh. Oh, dia bisa ngeluarin listrik dari yang ada di baterai, bisa disalurin ke. Sampai berapa watt itu, Om? Nah, itu yang kita belum selidiki itu. 3. Ada tulisannya di sini. Ada 3.000 di sini. Oh iya nih, di data ini Di yang bagian bawah tuh ada tulisannya. 3.300 watt. 3.300 watt. Itu udah kayak rumah loh itu. Iya. 3.300 watt. Nah, baterainya itu kan lumayan gede buat plug-in hybrid, 18,3 kWh. Itu kayak mobil listrik kecil. Mobil listrik kecil tuh baterainya juga segitu kira-kira. Berarti ini benar-benar mobil listrik yang ditimpa lagi sama satu mesin lagi ya, Om ya? Yes. Atau mobil mesin yang ditimpa satu listrik lagi. Sebenarnya ini mobil hybrid yang baterainya lebih gede. Iya. Dan bisa di-charge dari luar. Nah, mau ngomong-ngomong baterai, banyak kan kekhawatiran orang baterai itu isinya pasti energi listrik di dalamnya, takut kena air segala macam. Ini 2 hari yang lalu Chery itu bikin challenge ke diri mereka sendiri merendam baterai ini di air laut. Iya. Dan ini hari ini nih Hari ini 2 hari, hari kedua 48 jam. Nanti kita cari update-nya ya. Nanti kita cari update-nya, kita update lagi. Apakah berhasil atau tidak tuh direndam tuh? Berani loh itu mereka. Karena dua baterai yang direndam. Ditaruh ikan lagi. Iya, jadi ikannya emang ikan air laut, buat membuktikan tuh air laut. Jadi ada dan nggak nyetrum. Dan yang bikin satisfying itu kan mereka kan live ya. Semua orang bisa ngelihat. Kan kalau misalnya gagal malu ya. Iya, ditontonin media loh. Udah gitu ada 2 baterai yang direndam. Yang satu itu nantinya langsung dibongkar, lihat dalamnya basah apa enggak. Yang satu lagi lebih ekstrim lagi, langsung dipasangin ke mobil, lihat bisa jalan apa enggak mobilnya. Nah itu kan kalau gagal malu, berarti mereka seyakin itu. Iya. Kalau itu nggak bakal gagal. Iya. Makanya kita penasaran. Ya udah, sambil kita nunggu hasilnya sambil menikmati pemandangannya. Aduh, sebelum kena truk-truk. Di ini lagu? Enggak. Om, jangan alat musik yang itu. Alat musik yang sangat tidak merdu. Jangan alat musik yang itu, Om. Kan tadi kita habis naik kapal tuh. Iya. Iya. Kita ada reels itu ya. Iya. Coba nyanyiin Titanic. Tapi Om, coba yang syahdu dong, Om, yang pakai yang soul gitu loh, pakai hati gitu loh, Om. Coba. Soul. Iya, coba. Iya, karena gini Om, musik itu sejatinya dibuat untuk menenangkan jiwa, bukan malah bikin emosi, Om. bukan membuat jiwa itu jadi gelisah, Om. Menenangkan jiwa yang main kalau ini. Ya, coba pakai hati pelan-pelan. Pakai hati. Coba. Titanic yang baru santai pakai hati. Om, udah, Om. Miring-miring gitu nyetirnya. Itu kalau Titanic itu soundtracknya dia yang bikin, nggak bakal box office itu film. Enggak, itu benar kayak yang sering dipakai orang di TikTok, Instagram yang meme. Oh iya, Enggak, lagu dibuat sumbang. Suling SD itu. Udah kita nyetir. Udah. Iya. 700 meter lagi 1100 km. Oke, ini kita sampai di range-nya Jembrana. 1100 berapa tuh? Bentar, 600 meter lagi. 600 meter lagi kita tunggu aja. Di sini lumayan padat ya jalanannya. 1104 di sini. Kayaknya mereka lupa nyatet waktu itu, jadi di 1104. 1104. Hah? Iya. Lupa nyatet. Ini 1104. Berarti masih Atau kurang. kita anggap aja 1100 ya. Oke. 200 meter lagi. Oke. 100 meter lagi. Oke. Dan ya, 1100 km. Ya. Beritanya kurang baik. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kita masih punya range 188 km. Iya. Sedangkan ketika 1100 km, tim Chery Berapa? 199. Hah? Berarti beda 11. 11 km. Kita memburuk jadi 11 km lagi selisih. Kenapa tiba-tiba jadi memburuk? Lampu merah kali ini? Atau mungkin kalau berprasangka baiknya mereka waktu itu hujan, jadi AC-nya nggak kerja keras. Mungkin malam kali ya.
Tapi ini panas. Atau mungkin malam, nggak tahu. Panas hari ini nih. Hari ini panas sekali. Suhu berapa tuh di luar? Nggak panas-panas sama sih. 31 ya? Suhu di luar 31. Yes. Oke, kalau di atas kertas sih kita udah nyampe 1100 km. 1200 km di atas kertas juga pasti gampang. Tapi kita jadi ketinggalan 11 kilo. Iya. By the way, bensin belum nyala, belum ada apa-apa ya? Belum sama sekali. Belum. Udah 1/4 kurang itu bensin ya? Iya, tapi belum nyala sama sekali. Baterai berapa persen? 24. Di situ? Dia berapa persen, Om? Oh, halo? Oke. Di sini bilang indikator bensin itu menyala ketika range itu tinggal 60. Tinggal 60 range bensinnya. Ya, jadi masih bisa 120 kilo lagi baru kita nyala bensin. Baru nyala ya, bukan habis. Susah banget habisinnya. 120 kilo itu berarti kita udah nyampe di kuta-kuta sana loh itu. Iya. Ya, nih coba kita lebih serius lagi ya, karena ini pertaruhannya besar ya Om ya. Iya. Kalau kita nggak bisa ngalahin tim Cherry, artinya ketika suatu saat kita butuh pekerjaan ke Cherry, kita mungkin nggak diterima. Karena nggak lebih baik dari Nggak lebih baik dari tim mereka. Tenang. Pasti bisa lebih baik. Ya, biasanya jagoan datang belakangan. Atau nggak dari datang kemarin sekali ngomong ya. gitu mulu. Atau jagoannya nggak datang sama sekali. Macet lagi Om Fitra. Nah, emang nih jalur dari Gilimanuk ke Denpasar nih. Oh, ada yang mogok. Ya mogok ya. Keren sampai. Aduh, tapi ini Kasian merugikan ini. range kita nih karena nanjak, macet. Mogok sampai miring begini. Mau dipindahin itu isinya ya? Iya. Dan kita agak susah berbuat apa-apa karena kalau kita mau nyusul, mobil dari depan juga cukup rame, kita mesti gas agak dalam, nggak bisa juga. Sementara kita tidak mau melakukan itu. Tidak apa-apa. Kita tetap coba yang terbaik. Nah, ini turunan Rif, kumpulin listrik itu Rif. Jadi nggak Om Mobi pakai tenaga petir? Iya deh, tenaga petir deh. Kita tuh belum pernah mendengar ada yang mendevelop pembangkit listrik tenaga petir. Ya, jadi itu di episode sebelumnya Om Obi mengusulkan hal itu untuk energi baru dan terbarukan dengan cost yang rendah. Sangat rendah. Padahal lebih rendah costnya ide gue yang kemarin. Belut listrik kita kumpulin. Belut listrik kecil-kecil deh. Iya, kumpulinnya banyak. Kalau kita. gini, kalau pas kita butuh listrik, belutnya lagi mood. Kalau belutnya lagi nggak mood, gimana ngeluarin listrik? Lah, lebih parah mana nungguin petir? Coba. Lebih lama mana nungguin petir sama Petir itu sebulan udah pasti beberapa kali ada. belut juga dikelitik-kelitikin juga kesel dia. Ini kenapa pembangkit listriknya kok melakukan pengurangan karyawan? Ya udah 2 bulan nggak ada petir. Aduh, keren banget tuh padahal. Dar. Yeay, seminggu listriknya lah. Tapi nggak bisa Om. Listrik itu kan konsentrasi listrik yang sangat tinggi. Petir. Petir itu konsentrasi muatan listrik yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat kan. Nangkepnya gimana Om? Bukan. Iya, satu nangkepnya bisa. Oke, penangkap petir. Menyimpan segitu banyak energi dalam waktu singkat itu yang belum bisa Om. Iya, makanya itu kan nanti mungkin ada development baterai yang bisa menyimpan baterai penuh. Ya itu makanya, maksudnya nangkep baterai nyimpennya itu loh. Jadi karyawan udah males-malesan, nggak ada kerja, diam, nggak oke, begitu ada petir, dar, oke kerja, baru terus diolah listrik. Coba Om, itu bisa dihitung Om. Apanya? Hah? Listrik tuh berapa kW? Itu jutaan Om kalau yang dari petir itu Om. Ya. Terus kita nggak bisa masukin itu semua ke baterai dalam waktu singkat karena ada arus pengisian maksimal. Ntar kita tanya ChatGPT. Coba, ngomong-ngomong kan di Indonesia kan kita banyak air terjun Om. Itu emang nggak bisa? Ada dong, itu pembangkit listrik tenaga air. Iya. Nah. Kenapa itu aja nggak dibanyakin gitu? Sebenarnya Indonesia itu punya banyak sumber daya alam. Di tempat yang ada angin kita bisa PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. PLTA di juga. air yang deras kita bisa PLTA. PLTN pun kita udah punya teknologinya gitu ya. 1 gigawatt. Juta ya. Giga tuh miliar ya? Iya. 1 kali petir? Iya, petir yang besar. Enggak dong Om. Giga itu bentar. Mega itu juta ya? Iya. Coba aja dibagi Om. Giga miliar. 3 miliar. Ya, tapi nggak bisa masukin energinya itu loh Om. Nangkepnya, nyimpennya itu loh. Iya. Dar gitu. Baterainya meleduk juga sekalian Om itu.
mungkin pada akhirnya akan ada teknologi kayak gitu kali. Iya, iya. Tadi kita ngomongin apa? PLTA. Iya. Kenapa nggak dibanyakin aja? Mungkin karena dari Indonesianya ya, tidak tahu pihak siapa, merasa bahwa batu bara kita masih terlalu banyak. Nggak mau gue jawab nggak? Boleh. Ya, boleh. Nah, ini Boleh. yang lebih tahu. Karena PLTA itu nggak sekedar tahu-tahu ada air mengalir kita taruh generator buat muter ini apa jadi listrik. PLTA itu banyak. Ini kan PLTA ada kapasitasnya, ada gede, kecil, dan hampir semuanya PLTA itu dibendung dulu. Ada infrastruktur yang nggak gampang. Gitu. Iya, oke. Dibendung, dialirkan, ada pipa khusus lagi kalau bisa. Ya. Biar stabil dan debitnya cukup terus gitu loh. Nah iya, makanya PLTA kan biasanya kan di sungai kan. Tadi yang gue tanyakan kalau misalnya di air terjun nih, kita nggak bisa kan langsung bisa. Air terjunnya nggak ada yang segede Niagara Falls mungkin ya, jadi nggak kuat. Nah, Niagara tuh ada PLTA. tapi Om, PLTN kan kita udah punya maksudnya itu bukan teknologi susah gitu iya, kan. nah PLTN tuh agak lumayan masuk akal sebenarnya, cuma takut meledak aja. Ya tapi mungkin alasan paling make sense-nya batu bara masih banyak kali ya. Iya, dan mungkin ya, ini mungkin kalau batu bara itu digantikan oleh yang lain, mungkin akan banyak industri yang kolaps kali ya. UMKM batu bara maksud lo? Nggak ada UMKM. Nggak ada. Udah deh, pokoknya kita fokus tenaga petir. Belut. Petir. Belut. Petir. Belut. Bisa nih, logis nih petir. Enggak, udah. Logis banget loh. Siapa yang mau gantian? Ini udah waktunya gantian. Gue. Oke. Ini lagi fokus petir. Tapi ini kita berhentinya di pantai banget nih Om. Ah, indahnya. Berhenti dulu bentar, lucu kali ya. Yoi. Pemandangan dulu. Nyari belut listrik Om? Nggak ada di sini. Pada mati tuh ikan hiu nanti. Tahu nggak? Itu ombak bisa menghasilkan listrik. Ini dari gerakannya semua, ini energi besar sekali itu. Kalau lagi surut? Hah? Kalau lagi surut? Nah, dia kan kita bikin nih mengapung, tapi kita ada anchor, ada yang mengapung. Kan gini nih, ombak naik turun. Om, Ya kan? kalau itu dimungkinkan untuk dilakukan, pasti udah dilakukan. Yakin pasti ada dunia yang melakukan ini. Nggak ada di pantai gitu pasang buat nangkep ombak. Iya, jadi rampung dan tidak naik turun. Gue masih percaya sama hitung-hitungan gue. Lo lihat laut seluas ini ya. 70% bumi air kan. Iya. Belut listriknya pasti banyak. Oke, belut Kenapa? listrik. Belut Oke, listrik anggap lagi? Lo butuh berapa belut listrik? Lele aja satu kolam gede itu bisa ratusan ribu lele. Anggaplah satu dunia kita bisa ngumpulin ratusan miliaran belut listrik. 1 juta aja dulu deh, 1 juta belut listrik lo taruh di kolam gitu. Iya. Oke. Gimana caranya lo merintahin tuh belut listrik ngeluarin Untuk listrik nyetrum. Lo nyetrum untuk sekarang nyetrum. gitu? Dan nyetrumnya nggak bisa semaunya belut. Enggak. Dia harus 24 jam supaya konsisten listrik. Bukan. Tadi kan kita berandai-andai kalau ada teknologi yang sudah bisa memungkinkan melakukan itu. Oke. Sama kayak petir tadi kan juga baterai nggak bisa nampung. Anggap ada teknologi yang bisa menangkap listrik dari belut. Oke. 1 juta belut, keluarin Dar. listrik barengan. Iya, ditangkap tuh. Kira-kira listriknya. berapa sisanya yang hidup setelah dar kayak gitu? Berapa Kan, banyak yang emang lo kira kalau belut listrik keluarin listrik dianya mati kesetrum? Enggak. Kan kita belum tahu. Coba 1 juta belut listrik suruh ngeluarin listrik, berapa yang mati kesetrum sama temennya? Iya. Ular kobra emang kalau mata ular kobra temennya emang temennya keracunan. Makanya ular kobra nggak pernah mau ketemu Dia kan nggak ngumpul dia. Bisa. Belut listrik juga mungkin nggak ngumpul. Tapi belut listrik itu lebih make sense daripada petir. Ombak, Ya ini bisa lebih make sense, tapi tadi kita ngomongin petir. ombak atau pasang surut. Jadi Aduh, keren itu banget tuh. belut lagi makan disuruh ngeluarin listrik, lagi tidur suruh ngeluarin listrik, pokoknya diperes abis deh selama hidupnya. Iya. Ya mungkin kan bisa gantian, Om ada miliaran belut kan ada shift-shiftan bisa kerja. Anyway, mobil ini yang kita bawa tidak membutuhkan listrik terlalu banyak karena dia baterainya 18,3 memang cukup untuk sehari-hari, sisanya pakai siklus hybrid. Jadi nggak terlalu tergantung sama listrik. Menarik ya Om ya? Jadi kita mau kita cari belut listrik. enggak. Dah, Lo yuk tau nggak gantian. pengen makan apa jadinya?
Belut unagi. Unagi. Kenapa? Kenapa unaginya mesti gini? Dia nggak ngerti loh. Dia nggak tahu. Kenapa unaginya mesti gini? Kenapa? Udah. Kenapa? Ini minuman lu, Om. Yang ngerti komen di bawah. Kenapa? Ini minuman lu. Kenapa? Ini minuman lu, ya. Kenapa? Tapi lo tahu kan unagi itu bukan belut? Itu sidat. Hah? Unagi itu bukan belut. Unagi adalah belut. Unagi itu sidat. Belut. Om, bukan. Unagi itu adalah salah satu cabang olahraga bela diri. Unagi itu bukan belut. Tuh ya, kalau yang nonton Friends pasti langsung relate tuh. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nasi dulu. Nih lihat dong kamera. Iya. Kasih tunjuk satu GoPro dong buat ngeliat transparan di bawah mobil. Tuh. Ini kamera 540 derajat nih katanya. Ya jadi ini tembus pandang tuh, lihat tuh. Walaupun sebenarnya ini rekaman. Iya, kecoa. Masuk kecoa tadi. Masa? Bismillahirrahmanirrahim. Keren banget kan. 1135 km kita udah tempuh. Sisanya 154 km. Kalau dijumlahin itu 1189. Jadi standarnya kita buat sama seperti Tim Cherry AC 23 derajat. Tapi 23 derajat udah lumayan oke, cukup. blower nomor 2 pemanas. Nggak usah pemanas, nggak usah Om. Jangan kerjain itu, ngabisin listrik. Salah. Nggak usah. Ini enggak. Ini Ada pendingin dan pemanas jok, tapi kita jangan pakai. ada seat massage. Ini sayang kalau nggak dipakai. Seat ventilasinya nggak usah dipakai dulu. Kenapa sih? Kenapa? Om nyetir. Ngabisin listrik Om. Enggak, pijet juga enggak. Dikit lah, itu ada strum dikit itu. Ya, oke Om. Mobil ini punya pijit, punya pemanas, pendingin kursi, tapi fokus aja nyetirnya. Om, ini beneran Om, ini ngabisin listrik itu. Enggak ngabisin, ini pelan banget, kecil banget. Enggak kecil. Kecil banget. Nggak kecil. Aduh, enak banget nyetir. Nggak kecil. Aduh, enak. Nggak kecil. Dah. Berantem aja nih berdua. Ini lihat pemandangannya dong. Mendung ke depan. Mendung drag. Apa teras sharing nih di sini kalau yang sistem pertanian bertingkat kayak gini buat irigasinya? Teras sharing. Bener. Oke, ya teras sharing bahasa ininya, kalau bahasa ininya tuh ada tuh. Sidak suang. Bukan. Ada bahasa Balinya ya? Ada. Tanya internet lagi nih. Males ngetik, udah. Gimana kalau kita buka ini? Ada huruf K-nya kayaknya. Gua tahu. Apa? Tolong editor masukin di layar. Ini namanya. Jadi gitu. Oh, subak. Pelajaran SD soalnya udah. Iya, lu subak. Subak ya. Itu pelajaran SD. Aduh, SD-nya udah 50 tahun lalu ya, Om. Iya. Kita lagi tag ntar. Subak ya, betul subak. Iya. Gila, dia SD tuh ya 50 tahun lalu ya? Enggak. Sekolah rakyat namanya dulu. Oh. Dulu masih Hindia Belanda namanya, Om. Silakan lakukan pembohongan publik. Ya udah, fokus aja nih. Ya, Kita masih Kita akan update lagi di 1150. ya. Oke, fokus. Ya udah, jangan mainin jok. Oke. Hampir 1150. Nih kebetulan udah nggak ada truk depan, tapi tadi sempat kehambat truk tuh lumayan lama. Dan ini jalannya agak kurang menguntungkan sih, naik turun 200 meter. Tahu nggak? 100 meter. Oke. 1150 km, 138 ininya, range-nya. Mereka Ini berapa? 151. Hah? Oke, artinya beda 13 kilo. Iya. Tapi gini loh, ini karena banyak naik turun, mungkin posisi Mereka agak posisi beda mereka sama tuh kita. agak beda sama kita. Tadi Arif Cuma selisih berapa ya? 11. Tadi Arif selisih 11. Ini Iya. lebih buruk lagi nih, 13 sekarang. iya. Oh. Kita tahu kita bisa nyampe 1300. Kita nggak butuh cuma 1300, kita butuh lebih dari 1332,2. 1332,2. Aja kita udah seneng deh. Iya. Bisa. Ya, berarti oke, Om, nyetirnya. Ya, tapi emang harus diakui kita bawa beban lebih berat dari mereka. Iya, kita bertiga. Alasan-alasan kalah itu terakhir aja. Terakhir aja ya. ada beberapa alasan. Belum. Tapi agak gelap nih, kita nyalain lampu dulu. Udah, jadi kita simpen aja tuh, Om. Alasan-alasan kalah. Nanti belakangan ya keluarin ya. Guys, Ya. ada anomali nih. Kalau gua lihat di catatannya tadi, Tim Cherry itu peringatan low fuel baru nyala. Pas range-nya itu 60. Oke.
Ini kita udah nyala pas range-nya 123. Kok lebih cepetan kita? Nggak tahu, tapi ini kita bensin masih ada artinya. Tapi dia udah merah dan udah ada peringatan. Kok low fuel dah? Nggak enak nih. Tapi masih 123 kilo. Masih jauh. Masih jauh. Ya udah coba aja lah, kita habisin dulu aja. Ya. Ngeliat pom bensin jadi indah gitu. Ya kan? Enggak, justru kan ini kita membuktikan bahwa mobil ini musuhnya pom bensin, walaupun pakai bensin. Iya. Coba itu mobil udah berapa pom bensin yang kita lewatin dari Jakarta. Iya, gemes banget. Aduh. Ya ini mana jalannya macet lagi. Dari tadi tuh macet terus. Cuman bisa lari 20, kadang-kadang di bawah 20. Aduh. Oke, sabar ya. Ayo bisa. Kayak pengen matiin AC gitu. Oke. Tapi ini udah enak loh. Oh, mobil nggak usah nyetir ya. Saya aja sampai finish ya. Kok begitu? Kenapa? Ini udah nanggung. Udah paling 100 kiloan lagi. Itu untuk sampai ke Nusa Dua. Ini kan ujung Bali, lumayan ujung tuh. Nggak tahu udah bisa belum. Kalau belum habis kita naik lagi tuh. Ya, dan kita untuk menghindari gaya menyetir yang agak memboroskan bahan bakar gitu. Gimana gaya nyetir yang borosan bahan bakar? Kayak mobil. Enggak. Terus mau nyetir. Ini gimana sih? Ini provokasi teamwork tapi menjatuhkan gitu loh. Enggak menjatuhkan, memotivasi supaya nanti pas gantian nyetir jadi benar nyetirnya. Atau gue ada ide Om Fitra. Apa tuh? Pas udah mau habis, biar Om Mobi yang bawa, biar dia yang ngurusin mobilnya kita tinggal. Sekilo terakhir. Nggak bisa dong, nggak bisa. Dah. Ya bentar lah. Fokus. Sampai 1200 deh, sampai saya 1200. Lebih deh. Ini masih jauh soalnya masih bisa 120 kilo lebih. Ya. Ini sekarang kita 1166 km. Bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score. Udah sampai kota Denpasar, 90 km sisa bensin. Juga ya. Belum habis juga, kita udah hampir 1200 km sekarang. Ini luar biasa loh. Dan masih sisa 90 km. Oke, nanti kita lihat pas pas di 1200 berapa. Nah, karena kita juga bingung mau kemana lagi, akhirnya kami memutuskan untuk ke tol. Ya, masuk tol, muter-muter di tol. Muter-muter di tol. Nah, tadinya rencananya itu sampai habis. Iya. Habis semuanya. Jadi setelah bensinnya habis akan pindah ke listrik sampai listriknya habis. Nah, tapi ternyata tim Cherry tidak melakukannya seperti itu. Tim Cherry melakukannya itu dengan cara ketika bensinnya sudah habis pindah ke listrik, listriknya 10% mereka sudah mengakhiri perjalanan itu. Jadi mereka masih ngasih spare ya. Ya udah, karena kita tujuannya untuk mengalahkan tim Cherry, kita akan sampai titik yang sama. Ya, Oke. Kita habisin baterai, kita akan kita akan pakai listrik aja sampai listriknya 10%. Sekarang ini listriknya masih 23% kira-kira, dan itu akan dijaga sampai nanti mesinnya mati. Oke. Ini Om Mobi nggak nyetir nih, gue lihat. Bentar, gue penasaran soalnya Rif. Gue pengen bener-bener sampai 1200 kilo baru kita gantian. Ini berapa sekarang? 1199. Oh, Udah, Oke. sekarang Bang. Kan dekat airport nih ya. Iya, wah, karena baca banget nih. Ya Allah Om. aduh. Sini. 96. 96. Oke. 700 meter lagi. Pas ini kayaknya di pintu tol. Pas, kalau gitu nggak apa-apa, gue masukin tol aja sampai pintu keluar. Sebenarnya tol ini bukan kondisi yang menguntungkan ya, karena regeneratifnya tuh dikit. Iya, makanya kita main slow aja, main pelan aja biar angin bukan jadi hambatan. Ya. Tapi nggak nyampe-nyampe. Oke, kita jaga di 60 km per jam lah ya di sini ya, karena kita anggap di sini kan mestinya nggak lewat tol lagi, kita udah jalan biasa. 400 meter lagi. Mending ini kalian tukeran di pintu tol Om. Pas banget ini Om. Enggak. Berapa? Nanggung Rif. Ya udah. 200 meter lagi. Pas. Enggak, itu 150 meter.
100 meter lagi. Pas di sini aja, Om. Belum. Oke, tadi berapa belas kilo kita ketinggalannya ya? 89. Mereka belum. Enggak, tadi tuh kita berapa kilo ya ketinggalannya sebelum ini ya? Terakhir 11 kilo. 11 tuh lu, Rif. Gua lebih parah lagi jadi 13. Iya. Oke, sekarang 1200 km ya, 89 km. Kalau di tim Cherry 92 bisa dilihat tadi. 96 apa 92? 90. Beda 3 dong. Baca. Ya Allah. 96. Nggak kebaca, Om. 7 kilo nggak baca pas kali udah. Jam segini mah udah 7 selesai. kilo ya, Om ya. Tinggal selisih 7 km. Oke. Oke, pelan-pelan Oke. aja. Saya aja. akan sampai ujung tol. Kemudian kita Balik arah akan sini. balik arah. Tapi ya ini tuh pendek banget Tolnya ya. ke Benoa apa ke Nusa Dua? Nusa Dua. Benoa kena macet lampu merah nanti. Oke. Ini ya pendek banget ya jarak tolnya. Ya nggak apa-apa, udah bolak-balik aja. Bener-bener pendek. Tapi minimal di sini nggak ada traffic. Iya. Oke. Om Obi, Nah, kepadamu kami Ya. menyerahkan nasib sekarang. ya. Kilometer sisa 77 kilometer. Dan kita masih harus bisa 120 kilometeran lagi, Om. Yap, So far tadi terakhir bedanya sama tim Cherry adalah 11. Berapa tadi? no. Tinggal 8 kilometer. 9, 7, Oh Ya, ya. tadi kan 7 96 sama 89. Iya. Iya, 7. 7. Semangat, Om Obi. Semangat Om. pelan, semangat pelan. Semangat. Guys, range-nya hilang. Hah? Emang wajar. Tadi tim Cherry Iya, udah betul. bilang ke gue, jadi ketika udah 60 km sisa 60 ya, sisa range bensinnya, dia bakal hilang jadi low. Tapi ini masih ada 60 km pas udah low ini. Oke, itu sekarang kita posisi 1232. Oke, mesin masih bisa nyala ya. Nggak tahu. Kalau gitu kita mendingan pindahin displaynya ke Oke. mesin, jadi kita masih bisa tahu. Ini listrik nih. Tapi nanti mesti kalau bensin habis sih dikasih tahu ya di situ ya. Ya, itu baru tulisan low. Oke, nah sekarang kita targetnya itu rekornya itu 1332,2. Sekarang berapa Om Obi? 232,3. Oke, 100 km 100 lagi kilometer persis, lagi, Om. Om. Ayo Om, bisa Om. Bisa Om. Itu kan anggaplah sisa 60 ya. Sisa 60, terus dari baterainya Ada 20 kilo ya lagi. tipis-tipis bisa menang atau bisa kalah ini gitu Om. Ayo, Om. Jadi Ayo, Om. ini coba Om, hitung ya, Ya. Oke. Ketika kita rata-rata kita jalan di tol ini 60 km per jam, Ya. untuk mencapai angka mereka itu berapa lama? 100 berarti sekitar 1 jam setengahan. Kalau 2 jam. No. 2 jam karena kita butuh 100 kilo lagi. Kecepatan Kita 60, kecepatan rata-rata sisa 40. 50 lah karena kan ada kita bayar tolnya segala. Nggak nyampe 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam dong. Kalau kita 50 km Iya. per jam, kita butuh Iya. 100, 2 jam. Pas 50. 50. Jadi ya 1 jam 40 menit. Semangat Om. Semangat Om Obi kita nggak boleh kalah Om. Lama banget ini. Capek Om. Capek karena apa? Bosen banget rasanya. Kalau mau jalan jauh kemana nggak apa-apa deh. Ini kalau muter-muter gini doang, capeknya minta ampun ternyata. Mau digantiin Om? Ganti, tukar gantian. Kan siapa lihat? Ada. Teamwork. Kita tuh total udah berapa kali muter ya? Barusan. Wah, udah nggak kehitung, Riz. 10 mah ada kali ya? Udah nggak kehitung. Aduh, ini berhenti di mana ya? Ya, nggak bisa berhenti lagi. Ini kiri-kiri itu jalannya ditutup. Oke. Semangat Om Fitra. Semangat dong. Leg terakhir ternyata tidak bisa diselesaikan oleh Om Obi. Capek. 1289,9 dan posisi terakhir mesin masih bisa menyala. Let's go. Baterai 26%. Masih belum kepake lagi. Nggak kepake sama sekali karena mesinnya masih nyala. Barusan ada pemberitahuan Hmm. bahwa sekarang mesin sudah tidak bisa hidup lagi. Nah lu. Kita baterai tinggal masih 27%, Ya. 1294,4 km. Oke. Only electric driving available
cek battery range. Oke. Feeling kita Dapet bisa dapat nggak di atas Tim Cherry? Moga. Kita coba ya. Oke. Dan kita akan berhenti sesuai kesepakatan di 10%. Oke, karena kita nyamannya sama Tim Cherry. Iya. Oke. Serem banget tuh only electric. Jadi kita jadi pure EV nih sekarang. Om semangat Om. Hampir 1.300 Om. Waduh, Kita harus merayakan momen ini. luar biasa. Nyampe mobil ini. 1.300 km lebih. Mestinya nyampe. Kita lihat. Udah belum? 700 meter. Oke. 600 meter. Oh, aduh. Udah hampir jam 9 malam. 500 meter. 400 meter. 300 meter. 200 meter. Oke. Detik. 100 meter. 23%. 1.300. Luar biasa, klaimnya benar. 1.300 meter. Wah. Om, klaimnya 1.200. Oh ya? Kita 1.300. Sekarang misi kita tinggal satu, Mengalahkan Tim Cherry. Tim Cherry. Let's go. 1% terakhir. Dikit lagi. Udah jam 9.13 malam. 9.13. Aduh. Ini bentar lagi. Tapi ini ya, Stop ini. full baterai gini aja turunnya tuh pelan banget ya. Karena bukan hanya mesin bensinnya yang efisien, tapi juga motor listriknya efisien. Kirain turun 1% sekitar 1 km kan? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan lebih kita lagi. udah nggak di dalam tol lagi. Kita muter-muter di luar tol daripada mogok di dalam tol. Ya. Lebih repot. Aduh, deg-degan. Aduh. Muter balik. Apa lurusin aja ya? Lurusin nggak usah aja, putar balik lurusin ya? aja udah. Biar lucu nih. How. Yang penting tempat berhentinya enak. Ya, kan 10% juga nggak langsung mati, karena kan menurut orang Cherry 10% itu pas mereka melakukan. Oke. 10%. Range listriknya udah tinggal Dan sininya range Nol. listrik- Nol. 0 kilometer. Oke, kita cari tempat dulu ya, berhenti yang kira-kira tidak mengganggu masyarakat sekitar. Sini ya, agak gede. Oke, boleh. Gue pernah makan di sini nih, gara-gara kelaparan. Good game. Oke, Om Fitra. Thank you, good game. Om Momi, good game. Biasa. Akhirnya selesai juga misinya. Capeknya. Luar biasa. Gak pernah secapek dan gak pernah sepanjang ini jaraknya cuma buat ngabisin baterai. Ini luar biasa. Sama bensin. Luar biasa. Tapi kayaknya ini udah kemalaman ya, Om. Dan capek banget ini. Udah kemalaman, jadi kita juga nggak akan cuma mau ngasih tahu hasilnya, tapi kita juga mau ada analisanya. Iya. Oke, Ini jadi berarti kita istirahat dulu aja. dan di sini berisik banget. Kita Ya. akan cari tempat yang lebih enak buat kita analisa datanya. Kita istirahat dulu. Besok kita langsung ke besok. Good game. Good job. Oh, Good job. luar biasa. Teamwork. Bali. Akhirnya. Kita kenapa sih kalau ke Bali itu cuma cek semalam selesai gitu? Emang kalau lama di Bali lo mau ngapain sih? Bali kan bisa macam-macam gitu, kita bisa main driving range ini, kalau banyak lah makan-makan. Si pernah tuh driving range di Bali. Pernah dulu, udah lama. Ya, tapi kita harus pulang lagi udah. Iya, udah harus pulang lagi. Gak apa-apa, yang penting misi kita selesai. Selesai. Yes. Dan dengan rasa yang bercampur. Rasa yang bercampur. Ya, Kami- gimana? Ini Oke. Yang jelas kami berhasil menempuh lebih dari 1.300 km. ya, Rekor yang harus kami pecahkan adalah 1.332,2. 2 kilometer dari timnya Cherry. Dan ada sejumlah hal yang memberatkan kami sebelum. Oh, ini kita kasih alasan dulu nih. Kasih alasan dulu. Selesai. Oke. Ya. Alasan pertama. Alasan yang pertama,
Kami bertiga. Mereka berdua. Tim Cherry berdua. Alasan kedua, pada saat pertama kali berangkat kami buka ininya, panoramic roof-nya, Ya. Sehingga untuk panas. dudukan kamera. Ya. Sedangkan pada saat tim Cherry mereka tidak perlu membuat dokumentasi, mereka Jadi kerja AC yang lebih berat. tutup kerja AC kita lebih berat. Jadi lebih boros. Ketiga, Om Mobi memutuskan entah dari mana, Apa nih? kelihatannya dari Jakarta, kira-kira sampai Semarang, memutuskan untuk memasang pendingin kursi. Ya iyalah, ada fasilitas itu kenapa nggak dipakai? Yang itu mengambil listrik. Sedikit banget. Sedikit. Ini masalah sedikitnya nih yang bikin nyesek. Kita udah ngasih alasan, mereka udah tahu pasti kita kalah nih. Betul. Iya kan? Cuman yang bikin nyesek, kita tuh bedanya tipis banget. Iya. Ya, nggak ada alasan belum kelar. Pip. Oke, alasan belum Alasan belum kelar. kelar. Alasan belum kelar. Ada lagi. Terus keempat, ya kita nggak periksa tekanan ban, ternyata kita 2 PSI di bawah. bawah. Wah, 2 Iya. PSI banyak itu. Iya. Selama kira-kira 90 km pertama tuh. Iya. Jadi lebih berat tuh. Jadi berat. Jadi- Rolling resistance lebih tinggi. Ya. Tapi walaupun Ada satu lagi. apa lagi? Satu alasan lagi. Apa lagi? Kita tuh rombongan rame-rame. Jadi Tiga sering ya. berhenti. Jadi nggak Sering bisa berhenti. konsisten, Nggak sering bisa berhenti. konsisten. Mungkin nggak masuk ke depan kamera, tapi tiba-tiba ada, Pak, ini ada yang kebelet pipis, Iya. Pak. Berhenti lagi, Berhenti. berhenti lagi. Tapi dengan semua hambatan-hambatan tadi, kami kagum mobil ini kami bawa masih bisa 1320,9. Tuh. Nggak gini. Ini kalah. Kita kalah. Kalah terhormat tapi. Kalah terhormat. Bedanya tipis sekali dan beneran ini mobil bisa 1300 km. Tapi justru itu yang gue sesalkan. Kita beda berarti berapa kilo, Om Fitra? Kita beda 12,2 Ya. km. Coba lo bayangin, 12,3 km. coba lo bayangin kalau Om Mobi nggak nyalain. Iya, cuma 12 kilo. Om. Pendingin di jok lo. Pendingin jok itu sedikit sekali. Itu mungkin sedikit lo itu bisa buat Nih ya. nyamain itu. Nih ya. Itu nggak ada apa-apanya listriknya dibanding kita ngecas handphone, semuanya ngecas handphone di sini. Terus ini mobil kan stay-nya di kantornya Om Mobi semalam sebelum berangkat. Mestinya dicek dulu tekanan ban. Nih ya. Nih. Itu kan udah disiapin sama tim Cherry. Oh, dia ini Ya, apa? tapi anyway, Nyiapin ini udah kayak gitu. yang mengagumkan juga apa? Listrik mobil ini ternyata bisa menjalankan sampai 110 km. Listrik full. 20 Iya, km iya. di atas klaim dari Ya. Cherry. Dan itu Tentu- baterainya belum sampai habis loh, hanya 75% dari tentunya baterai. dengan berkendara yang cukup eco driving. Kemudian pada saat baterainya sudah habis, mobil ini masih bisa menempuh sekitar 1.200 km lagi dengan 51 liter bensin. Iya. Iya. Dan itu sudah kami hitung, artinya konsumsi BBM rata-ratanya tanpa bantuan ini ya, tanpa bantuan Bantuan baterai listrik. DC, 23,7 km per liter. Ya. Mobil sebesar ini. Iya. Kalau dengan bantuan berarti berapa Om kalau dikombain dua-duanya? Kalau dikombain dua-duanya itu artinya, coba kita hitung, kalau dikombain kita jalan total 1320, Iya. 1320,9 dibagi 51, 25,9 km per liter. Itu hemat banget. Luar biasa. Ya, Luar ini biasa. luar biasa. Walaupun memang hasil ini membuat kami tidak bisa diterima di Cherry kalau misalnya kami ngelamar kerja ke sana. Masih kalah sama tim internal mereka. Tapi tetap mobil ini impresif dan sehemat itu ternyata performanya juga luar biasa. Klaimnya Cherry 8,5 detik 0 sampai 100 km per jam. Bohong itu. Ternyata bohong. Ternyata Berapa? 7,6 detik untuk 0 sampai 100 km per Kemarin jam. kenapa gue nggak boleh nyoba? Pas gue baru nyetir. Nggak boleh. Kita lagi Nggak boleh. hemat-hemat. hari ini Nggak berarti bisa, boleh nggak nyoba bisa. dong? Hari ini boleh, silakan. Tapi mau pulang kita. Udah mau Iya, ke tapi airport. performance-nya berarti malah lebih Performance-nya bagus dari bagus. klaimnya Om ya? Ya. Dan kita juga ngerasa aman dan nyaman selama kesini. Aman dan nyaman karena nih ya, jok kiri depan, queen seat, ada leg rest-nya, 10 airbag. ada pijetnya ya. Terus ngerasa aman, 10 airbag, full komplit ADAS ya, ngejagain kita. Ini fitur tolak balanya komplit. Jangan-jangan fidgetnya dipakai juga ya? Gue lihat saksi. Dipakai dia kan? pakai, Iya, dia Pasti pakai. dipakai. Pasti dipakai. Aduh, Om. Lo membuat kita kehilangan beberapa kilometer Om dengan Dan lu membuat kita kehilangan kesempatan untuk cari kerjaan di Cherry. Kalau misalnya kita Nggak, Pak, butuh. nggak. Itu di dah.
Tapi kalau misalnya setelah ini kita coba ya, kita nyoba jalan mobil ini dari Jakarta ke Bali dengan performa yang kayak gitu, kenyamanan kayak gitu. Kalau gue ngelihatnya ini mobil nih Om, ini mobil buat siapa? Kita ngomong sekarang nih ya. Kalau buat orang yang di rumahnya cuma mau punya mobil satu, ini perfect ya Om ya. Sempurna, dapat semuanya. Mobil listrik mobil yang listriknya dapat, mobil bensinnya buat jalan jauh juga dapat, nggak repot mikirin gede, listriknya. Iya, gede juga, nyaman. Dan harganya itu di bawah 500 juta dan ini harganya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Biasanya Om rata-rata nih dengan merek lain kalau kondisinya kayak gini semua di atas 1 miliar definitely. Di atas 1 miliar. Dengan sekomplit ini. Berarti kita bisa beli mobil setengah harga dengan full feature yang tadi. Gila sih. Luar biasa. Kita pulang banget nih. Sedih sih. Berharap Cherry kedepannya mengeluarkan mobil semacam ini lagi, kemudian mencatatkan rekor supaya kami punya kesempatan buat ngalahin lagi. Iya betul. Iya betul. Belum selesai Cherry, ini belum selesai. Tapi yang besok lebih disiplin ya Om ya, tolong. Iya Om. Emang kenapa kalau ada fitur itu ya dipakai? Diem tiba-tiba pakai pendingin kursi tuh dipakai. Nggak masuk akal banget Dipakai gitu. kalau kita nggak lagi mau irit-irit. Iya. Dipakai. Udah yuk pulang. Oke, jadi kita mesti jalan kemana lagi nih? Kita mesti pulang. Kita mesti pulang, tapi ini gue mau ngucapin terima kasih buat Om Fitra dan Om Mobi. Iya, sama-sama. Ini kalian harus nonton juga nih, biar ngerti nih ceritanya dari awal dan biar ngerti kenapa Om Mobi jadi beban tim. Bukan kali beban ini. tim. Kalian harus nonton video pertama ada di channelnya Fitra Eri, channel kedua ada di channelnya Om Mobi, dan channel ketiga ada di sini. Dan jangan lupa setelah video ini ditutup, ini kita sekarang berada di Bali International Golf. Fasilitas driving range yang keren sekali dan ada yang push up tadi. Oh iya. Salah strategi. Bisa dilihat nanti di Instagram kita masing-masing. Instagram bisa juga lihat. Udah, nggak usah ini. Follow Instagram mereka nih. Di sini. Om yang tadi nggak dihitung kali Om. Lah Kalah lagi skala. ini Queen Seat. Salah strategi itu tadi. Selama perjalanan 3 hari Jakarta-Bali, Cherry juga telah menyelesaikan 50 jam battery submersion test, yaitu perendaman baterai Tigo 8 CSH dalam air laut selama lebih dari 50 jam non-stop, dan terbukti tetap bekerja sempurna saat dipasang kembali. Boleh emang boleh. Gantian. Oke. Ditarik ya. Tarik kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Ya. Mau gigi. Enak banget rasanya. Kiri lagi. Yang sana aja. Land Hogger pakai ini seru ya. Bentar. Oke, 1, 2. Nah, kau. Oh, mana topi pelautnya mana? Oh, boleh ya, Pak ya? Boleh, duduk sini, monggo. Nggak nyampe saya Pak kalau duduk di situ, Pak. Iya, kakinya Pak. Keker. Oke. Udah. Bentar, cut lo. Oke, 1, 2. Pak, tolong dipepet ke kapal yang itu biar agak kaget-kaget dikit. Nggak sopan banget, kasih lampu aja jangan langsung. Om Fitra mau coba? Mau. Taruh situ kaki ya. Pakai topi Pak. Topi. Itu satunya tuh. Paling sebel deh sama orang lawan arus. Ada narasinya dulu. Bagus. Sayang kita lagi ngelawan. Minggir langsung semua. Kok bisa sabar sih Pak kalau lagi mau parkir gitu Pak? Pelan-pelan. Kita pelayan. Itu Pertanyaan macam apa itu kok bisa sabar sih Pak? Nggak expect mau gimana Om? Ini ya kayak gini. Ini kita throttle pakai kira-kira 20% nih. Ya. Kalau gue atau Om Mobi lihat itu pulau udah dekat, gaspol. Karena ini bukan kapal pribadi, ada penumpang banyak di bawah. Iya. Harus keselamatan penumpang nomor 1.